Perang Uhud adalah cermin sejarah yang terus memantulkan hikmah bagi mereka yang ingin belajar. Ia bukan sekedar kisah tentang pertempuran, tetapi tentang bagaimana manusia mengelola semangat, ketaatan, kesalahan, dan harapan di tengah ujian. Di tengah dinamika zaman modern, semangat reflektif dari peristiwa ini masih sangat relevan untuk dijadikan pijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Ayo kita belajar. Bagaimana cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit menganalisis secara sederhana dari salah satu peristiwa perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, yaitu perang yang kedua setelah perang Badar, yaitu menganalisis dari sisi strategi perang yang diterapkan oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy dalam perang Uhud. Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran, tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam aspek moral, kepemimpinan, dan pentingnya ketaatan terhadap sebuah perintah. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini mempertemukan pasukan Muslim dari Madinah dengan pasukan Quraisy dari Mekah dalam sebuah konfrontasi yang syarat emosi, dendam, dan penuh dengan strategi. Kaum Muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, di mana awalnya mengedepankan pendekatan strategis yang defensif. Meskipun beliau sendiri lebih condong untuk tetap bertahan di dalam kota Madinah, namun sebagian besar pasukan, terutama dari kalangan muda yang bersemangat, meminta agar mereka menghadapi musuh di luar kota. Rasulullah pun dalam semangat musyawarah mengikuti kehendak mayoritas dan memilih posisi strategis di kaki Gunung Uhud. Lokasi ini dipilih karena memberikan perlindungan alami dari belakang dan mempersempit ruang gerak musuh. Untuk memperkuat pertahanan, Rasulullah kemudian menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas Bukit Rumat dengan perintah yang sangat tegas, jangan tinggalkan pos apapun yang terjadi. Strategi ini menunjukkan kedalaman perhitungan militer beliau. Beliau memastikan untuk mencegah musuh menyerang dari arah belakang atau dari arah samping. Sebaliknya, kaum Quraisy datang dengan semangat balas dendam setelah kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka membawa pasukan 3 kali lipat lebih besar dengan perlengkapan yang lebih lengkap dan pasukan kavaleri yang tangguh. Salah satu kekuatan utama Quraisy adalah kehadiran Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang yang pada saat itu belum memeluk Islam. Strategi mereka bersifat ofensif. Mereka ingin menghancurkan kekuatan muslimin dan menghapus pengaruh Islam dari Jazirah Arab. Pada awalnya, kaum muslimin menunjukkan dominasi. Strategi pertahanan mereka berhasil dan pasukan Quraisy sempat terdesak. Namun titik balik terjadi ketika sebagian besar pasukan pemanah turun dari bukit untuk mengumpulkan harta rampasan. Mengira kemenangan telah diraih, hal ini membuka celah yang segera dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang memimpin serangan balik dari belakang dan mengacaukan barisan pasukan kaum muslimin. Kekalahan tak terelakkan dan pasukan muslim pun mengalami banyak kerugian, termasuk gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Rasulullah sendiri pun mengalami luka. Namun demikian, Quraisy tidak melanjutkan serangan hingga ke Madinah. Meski mereka menang secara militer, mereka gagal menghancurkan kekuatan inti umat Islam. Rasulullah mampu menyelamatkan pasukan inti dan mempertahankan posisi kepemimpinan yang dalam jangka panjang membuahkan kemenangan-kemenangan berikutnya. Yang paling penting dari pembahasan ini adalah bagaimana kita mengambil pelajaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang dari peristiwa Perang Uhud ini. Perang Uhud menyimpan pelajaran yang banyak dan begitu penting bagi generasi muslim modern. Disiplin dan ketaatan adalah kunci keberhasilan. Kegagalan dalam menjaga pos pemanah menjadi bukti bahwa keberhasilan strategi sehebat apapun bisa runtuh karena kelalaian kecil. Dalam kehidupan kini, baik dalam organisasi, negara maupun komunitas, disiplin dan komitmen terhadap aturan sangat menentukan keberhasilan bersama. Kemudian, kepemimpinan yang bijak dan musyawarah. Rasulullah SAW menunjukkan teladan kepemimpinan yang demokratis dan menghargai pendapat mayoritas, meskipun berbeda dengan pandangannya sendiri. Ini mengajarkan pentingnya pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan mampu mengarahkan dengan kebijaksanaan.
dalam perang Khandaq juga seperti itu ya. Ketika Salman Ar-Farisi itu mengusulkan pembuatan parit kan Khandaq, Rasulullah sangat welcome dan sangat open mind, terbuka. Kekuatan tidak selalu menjamin kemenangan mutlak. Kaum Quraisy memiliki keunggulan jumlah dan persenjataan, tetapi gagal menuntaskan kemenangan karena tidak memiliki visi jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan harus dibarengi dengan strategi yang matang dan keberanian untuk melihat dampak jangka panjang. Pelajaran selanjutnya adalah bangkit dari kekalahan. Meskipun terluka secara fisik dan mental, kaum muslimin tidak menyerah. Dari kegagalan ini mereka mengambil sebuah pelajaran penting dan memperkuat strategi persatuan. Ini adalah inspirasi bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi batu loncatan menuju kematangan dan kemenangan sejati. Perang Uhud adalah cermin sejarah yang terus memantulkan hikmah bagi mereka yang ingin belajar. Ia bukan sekedar kisah tentang pertempuran, tetapi tentang bagaimana manusia mengelola semangat, ketaatan, kesalahan, dan harapan di tengah ujian. Di tengah dinamika zaman modern, semangat reflektif dari peristiwa ini masih sangat relevan untuk dijadikan pijakan. Jadi, bagaimana menurut sahabat semua? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita bahas apalagi ya peristiwa strategi perang di video selanjutnya. Ayo, tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.